Jadi pada saat ini dipilih, maka secara otomatis stok barang pun akan berubah-berubah sesuai dengan gudang yang kita pilih. Silahkan diperhatikan. Nah, filter yang kedua itu berdasarkan periode. Periode ini merupakan tanggal input ya, eh, yang dilakukan pada sit in dan sit out. Misalkan kita input ini untuk 3 bulan misalkan, data-datanya ya. Oke, selamat pagi rekan ADH Excel. Kita lanjutkan pembahasan yang kemarin. Ini merupakan video yang kedua ya untuk pembahasan tentang stok barang untuk beberapa gudang. Kali ini sheet yang akan kita bahas adalah sheet stok barang. Untuk sheet data sampai dengan in dan out ya, kemarin sudah kita bahas di video yang pertama. Jadi silahkan pastikan untuk menonton juga video yang pertama. Nah, langsung saja ya, untuk sheet stok barang ini merupakan sheet paling penting dalam pembahasan kita kali ini, karena memang di sini nanti akan muncul berapa total dari stok awal, kemudian total dari mutasi, dan stok akhir dari masing-masing barang berdasarkan kode barang. Nah, eh, cara pengisian untuk sheet stok barang itu sangat mudah ya. Yang pertama tinggal dipilih kode barangnya. Nah, jadi ini kode barangnya itu di kolom C ya. Di kolom C ini semua kode barang kita masukkan dengan klik drop down list ya. Tinggal klik kode barangnya, nanti kemudian akan muncul nama barangnya dengan rumus VLOOKUP seperti yang kita lakukan pada pembahasan sheet sebelumnya ya, di in, di out, kemudian ada di stok awal juga dengan menggunakan rumus IPRO dan juga VLOOKUP. Nah, selanjutnya stok awal akan otomatis muncul karena ini sudah diberikan rumus, kemudian in juga begitu ya, akan otomatis muncul karena sudah diberikan rumus. Out juga otomatis akan muncul karena sudah diberikan rumus. Jumlah juga sudah diberikan rumus, akan otomatis menghitung, dan satuan juga akan otomatis muncul. Nah, sumber data yang diambil untuk stok awal ini sumbernya dari sheet stok awal ya, dari sini ya, penjumlahannya berdasarkan kode barang. Kemudian in ini berdasarkan sheet dari sheet in ya di sini, atau penerimaan barang. Kemudian sheet out juga merupakan rekap dari sheet pengeluaran barang atau sheet out. Nah, yang menarik adalah begini. Di sheet stok barang ini saya buatkan filter data. Filter data ini ada dua pembatasan yang bisa kita pilih. Yang pertama adalah kode gudang, yang kedua adalah periode. Kode gudang itu fungsinya untuk menampilkan barang hanya pada gudang-gudang tertentu saja. Ini pilihannya ada semua dan juga ada pilih gudang. Jika dipilihnya adalah semua, ya, maka stok yang akan muncul di sini adalah semua gudang dan juga stok awal, semua all, dan semua data-data yang diinput di sheet in dan out. Jika yang kita pilih adalah pilih gudang, ya, maka stok yang akan tampil di sini itu hanya stok berdasarkan kode gudang yang kita pilih di sel D6 ya, D6 ini. Jadi pada saat ini dipilih, maka secara otomatis stok barang pun akan berubah-berubah sesuai dengan gudang yang kita pilih. Silahkan diperhatikan. Nah, filter yang kedua itu berdasarkan periode. Periode ini merupakan tanggal input ya, yang dilakukan pada sit in dan sit out. Misalkan kita input ini untuk 3 bulan misalkan, data-datanya ya, Juni, Juli, Agustus misalkan. Kita hanya akan menampilkan stok barang untuk tanggal atau untuk bulan Juni saja misalkan, atau untuk tanggal Juni tanggal 1 sampai dengan tanggal 23 misalkan, seperti contoh ini ya. Maka kita tinggal masukkan tanggalnya, secara otomatis stok awal juga akan menghitung sesuai dengan periode yang kita masukkan ke periode awal dan periode akhir ini. Begitu polanya. Inilah alasannya kenapa rumus-rumus yang ada pada sheet stok awal, kemudian sheet in, kolom in, jadi juga kolom out itu cukup panjang ya. Karena memang
Kriteria-kriteria yang kita lakukan, pembatasan-pembatasan yang kita lakukan pada rumusnya juga cukup lumayan banyak ya. Ini rumusnya. Secara prinsip rumusnya kita menggunakan 3 ya. Ada rumus if, kemudian ada rumus sum if, dan ada rumus sum ifs. Nah, tambahannya ini kita menggunakan n ya, digabungkan dengan rumus if. Nanti akan saya jelaskan. Untuk rumus, mari kita bahas pertama dari stok awal terlebih dahulu. Dari filter-filter yang ada di kolom D ya, di sini itu kan ada 2 filter ya yang kita lakukan. Filter yang pertama adalah pilih gudang ya. Mari kita buatkan batasan-batasannya terlebih dahulu ya. Batasan-batasan untuk penggunaan ke rumus if ya. Yang pertama adalah pilih gudang ya. Kemudian di pilih gudang itu opsinya ada 2 ya. Yang pertama adalah semua atau semua gudang ya. Kemudian yang kedua adalah pilih gudang. Pilih gudang ini berdasarkan kode gudang ya. Kemudian opsi logika yang kedua itu adalah tampilan data ya. Tampilan data ini untuk periode. Di sini ada 2 opsi yang bisa kita pilih. Yang pertama adalah tanggal awal ya. Tanggal awal, opsinya itu maksudnya pilihannya ya, pilihan di sini nih. Di tampilan data itu ada semua dan juga ada periode di sini. Nah, karena ini ada 2 logika secara pemisah untuk rumus di dalam stok awal, in dan out. Makanya sebelum kita menggunakan rumus sum if atau rumus sum ifs untuk menjumlahkan, kita akan memisahkan logikanya dengan rumus if yang juga digabungkan dengan rumus n. Begini maksudnya. Dari 4 ini, dari 2 logika utama, kemudian 4 pilihan yang ada ini ya, kita akan pisahkan. Secara kemungkinan itu akan menjadi 4 ya. 4 kemungkinan ya. Kemungkinan yang pertama adalah ya, semua dan semua. Semua dan semua ini maksudnya begini. Semua awal ini, semua ini itu adalah opsi dari pilih gudang. Semua yang kedua ini adalah opsi dari tampilan data ya. Kemudian logika yang kedua yang pasti akan masuk adalah semua dan periode. Semua ini diambil dari pilihan gudang, periode ini diambil dari tampilan data ya. Kemudian berikutnya ada pilih gudang ya, dan semua ya. Pilih gudang ini dari pilih gudang, kemudian semua ini dari tampilan data. Opsi yang terakhir ya adalah pilih gudang dan periode. Nah, keempat opsi ini akan kita buatkan rumus. Pemisahnya itu kita menggunakan rumus if. Penggabungan semua dan semua, semua dan periode, pilih gudang dan semua atau pilih gudang dan periode ya, itu kita gunakan rumus n. Ya, ini rumusnya. Mari kita coba bahas ya. Saya mungkin tidak akan ulang pembuatan rumusnya karena cukup panjang, tapi saya akan bahas masing-masing part dari bagian si rumus if-nya. Ya. If yang pertama. Rumusnya adalah ini untuk if yang pertama. Mari kita blok terlebih dahulu. Ini adalah if yang pertama. If yang pertama ya, if ini itu untuk mengakomodir periode semua dan semua. Semua dan semua itu maksudnya pilih gudangnya adalah semua, tampilan datanya juga adalah semua ya. Rumusnya adalah begini. Pertama if dulu, kemudian n ya. N ini untuk menggabungkan opsi semua dan semuanya. D5 itu adalah tampilan gudang ya. Tampilan gudang di sini jika tampilan gudangnya adalah semua, dan D7 ini adalah tampilan data atau pilihan gudang, pilihan periode. Jika D5 sama dengan semua, kemudian D7 juga sama dengan semua, maka ya jumlahkan stok awal. Ini sheet stok awal, dari stok awal, perhatikan namanya adalah stok awal, dengan kategori stok barang, dan kategori kode barang ya. Kode barang ada di kolom C. Ini dia kode barang di sini ya. Jadi gini, jika
tampilan gudangnya semua dan tampilan periodenya juga semua, maka jumlahkan sheet stok awal berdasarkan kode barang. Ya, karena ini dua-duanya semua tidak ada periode dan tidak ada pilihan gudang, maka yang dijumlahkan hanya keseluruhan dari stok awal yang masuk di sheet stok awal itu, ya, masuk di sini, ya. Jadi semua akan dihitung berdasarkan kode barang ini, ya. Karena pilihannya dua-duanya adalah semua. Ya, ini akan berbeda dengan pilihan-pilihan yang lainnya tentu, karena tergantung filter data yang kita lakukan. Oke. Itu opsi yang pertama, semua dan semua. Opsi yang kedua, ya, rumusnya adalah ini. Ini cukup panjang karena ada pilihan periode di sini. Oke. Opsi yang kedua adalah semua dan periode. Semua dan periode ini maksudnya begini. Tampilan gudangnya semua, tapi periodenya kita pilih. Dari tanggal sekian sampai dengan tanggal sekian. Misalkan dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 23, tanggal 1 sampai dengan tanggal 31, tanggal 1 sampai dengan tanggal 15, dan lain-lain. Pilihannya opsinya itu. Ini khusus untuk stok awal, ya. Nah, ini rumusnya cukup mirip, cuman memang ini ada beberapa opsi yang diambil dari sit in, tidak hanya di stok awal saja, ya. Rumusnya begini. Ini if, ya. Jika tampilan gudangnya semua, kemudian periodenya adalah periode, ya, periodenya ada yang dipilih, begitu maksudnya, maka jumlahkan stok awal berdasarkan kode barang, ya. Karena ini posisi posisi stok awal itu kan dia tidak ada periode, artinya hanya di awal bulan saja kan. Periodenya itu posisinya si stok barang itu tidak ada tanggal, maksudnya karena dia pasti tanggalnya itu di akhir bulan atau di awal bulan periode berikutnya. Jadi tidak opsinya tidak membawa-bawa ke rumus periode, ya. Jadi dia hanya menjumlahkan stok awal saja secara keseluruhan berdasarkan kode barang. Kemudian ini ditambahkan dengan ini sum ifs, ya, karena ada dua kategori. Tambahkan dengan jumlah barang yang masuk ke sit in, ya, tetapi periodenya di atas dari tanggal awal, ya, di atas dari tanggal awal atau sebelum tanggal awal, ya, sebelum tanggal. Misalkan begini, periode yang kita pilih adalah bulan Juni, sementara data yang kita masukkan itu dimulai dari bulan Mei misalkan. Nah, barang yang masuk bulan Mei ini itu akan dimasukkan ke dalam stok awal kalau misalkan periode yang kita pilih adalah bulan Juni, ya. Ini berbeda kalau misalkan periode yang kita pilih bulan Mei. Pada saat periode yang kita pilihnya ini bulan Mei, maka opsi ini tidak akan digunakan karena tanggalnya sudah dimulai dari bulan Mei, bukan dimulai dari bulan Juni, ya. Itu. Kemudian selanjutnya dikurangi dengan posisi out, barang yang keluar, ya, sebelum periode yang kita masukkan ke tanggal awal. Misalkan tanggal awal kita masukkan 1 Juni, maka jumlah pengeluaran barang sebelum, ya, tanggal 1 Juni itu akan diperhitungkan ke dalam stok awal. Jadi begini, rumus di stok awal kalau misalkan ada periode itu begini. Stok awal ditambah barang yang masuk sebelum tanggal awal dan dikurangi dengan barang yang masuk sebelum tanggal akhir. Dia otomatis akan masuk ke stok awal. Begitu, ya. Oke. Mari kita lanjutkan ke opsi yang ketiga. Ini pilih gudang dan semua, ya. Rumusnya sampai sini, ya. Nah, jika opsinya adalah tampilan gudangnya adalah pilih gudang, atau ini akan muncul kode barang, ya, nanti kode gudang nanti. Kemudian D7 ini periodenya adalah semua periode itu maksudnya dari awal input sampai dengan akhir input, ya. Maka ini jumlahnya sum ifs. Kenapa ini jadi sum ifs, ya? Agak berbeda dengan opsi yang pertama, karena di opsi yang pertama itu kan hanya kode barang saja, sementara di opsi yang kedua itu kita akan melibatkan kode gudang, kode gudang yang kita pilih untuk menampilkan barang.
Jadi ada dua apa namanya kategori yang akan kita jumlahkan. Pertama adalah berdasarkan kode barangnya, ya. Yang kedua berdasarkan kode gudangnya. Periode tidak dibawa karena semua periodenya, ya, periodenya semua tidak dibatasi tanggal ataupun dibatasi bulan. Nah, sum ifs ya, rumusnya akan ada dua kategori. Jumlahkan stok awal, ya, berdasarkan kode barang dan juga berdasarkan kode gudang, ya. Di sheet stok awal itu kan ada dua kolom. Kolom ini ada kode gudang, ini ada kode barang. Nah, pada saat opsi yang kita lakukan itu memilihnya adalah kode gudang, maka yang akan dijumlahkan itu adalah kode barangnya harus sama, kode gudangnya harus sama. Untuk kode gudang yang lain itu akan diabaikan karena kita opsinya memilihnya adalah kode gudang. Ada kode gudang untuk memilih periodenya, memilih tampilan filter datanya. Nah, itu untuk pilih gudang dan semua. Opsi yang terakhir itu adalah ini. Ya, ini cukup panjang juga karena ini hampir mirip dengan apa namanya opsi yang kedua tadi. Itu pilih gudang dan periode. Opsi ini jadi panjang. Kenapa bisa jadi panjang? Karena pertama kita tampilan gudangnya kita pilih berdasarkan kode gudang. Periodenya pun kita pilih ya, dari periode tanggal sekian sampai dengan tanggal sekian begitu. Nah, ini hampir sama dengan penjumlahan yang awal, cuman perbedaannya ya hampir sama sih, cuman ini ada muncul kode gudang ya. Kalau yang di opsi yang kedua ya, semua dan periode itu kan hanya kode barang saja. Kalau ini karena periodenya juga dipilih, gudangnya juga dipilih, maka dia akan muncul selain kode barang itu ada kode gudang ya. Jadi rumusnya itu jumlahkan stok awal ya berdasarkan kode gudang dan kode barang, kemudian ditambahkan kolom in yang juga berdasarkan kode barang dan ya periodenya sebelum periode tanggal awal, kemudian dikurangi ya jumlah dari sheet out berdasarkan kode gudang, berdasarkan kode barang, dan juga berdasarkan periode sebelum tanggal awal yang kita masukkan ke dalam filter ya. Jadi itu batasan-batasannya ya. Sampai dengan sini sebenarnya semua 4 kategori yang kita bahas tadi ya, ini 4 kategori ini sudah masuk semua ke dalam stok awal ya, ke dalam rumus ini, sehingga rumus ini sudah beres ya. Silahkan copy pastekan rumusnya ke bawah ya, dan angka-angka secara otomatis akan muncul. Jika kode gudang kita pilih ya, maka akan berubah stoknya seperti begini ya. Dia akan berubah-berubah menyesuaikan dari gudang yang kita pilih ya. Kemudian jika periodenya juga ditentukan, nanti dia otomatis juga akan, misalkan ini periode ya, saya cetak ini semua juga dia akan otomatis menyesuaikan. Jika periodenya ini otomatis juga akan menyesuaikan tanggal-tanggal yang kita masukkan ke dalam periode awal dan periode akhir. Nah, selanjutnya rumus in ya. Rumus in ini sebenarnya tidak begitu jauh berbeda dengan stok awal. Hanya saja sumber data yang diambil itu adalah sheet in, bukan sheet stok awal. Nah, opsi yang muncul di dalam kolom in ini juga sebenarnya sama ya, ada 4 ya. Ada semua dan semua, ada semua dan periode, ada pilih gudang dan semua, pilih gudang dan periode. Rasanya rumusnya cukup mirip ya dengan apa namanya stok awal ya. Ini dia rumusnya. Filternya pun sebenarnya sama, hanya sumber datanya memang berbeda ya. Saya ambil contoh satu opsi ya. Opsi yang pertama ini adalah semua dan semua. Semua dan semua itu maksudnya gudang ini kita tampilkan semua gudang, kemudian periodenya juga kita tampilkan semua periode yang diinput begitu. Nah, jika D5 sama dengan semua, kemudian D7 juga sama dengan semua, maka jumlahkan sheet in ya berdasarkan kode barang. Karena ini dua-duanya semua, maka yang dipilih yang dijumlahkan adalah sheet in keseluruhan data
yang sudah kita input berdasarkan kode barang. Ya, begitu logika penjelasan logika rumusnya. Nah, berikutnya ini adalah untuk pilih gudang dan semua. Pilih gudang ini untuk kode, jika kode gudangnya dipilih ya. Kemudian untuk periodenya semua. Ini rumusnya masih pendek ya. Kenapa pendek? Karena kan kategorinya dia hanya ada dua. Yang pertama ada kode barang, kemudian yang kedua ada kode gudang. Jadi ini posisinya hanya sum ifs menjumlahkan kolom in ya berdasarkan dua kategori. Yang pertama adalah kategori kode barang, yang kedua adalah kategori kode gudang. Nah itu ya, ini cukup simpel rumusnya sebenarnya, karena kategorinya cuma ada dua, tidak melibatkan periode. Kalau melibatkan periode memang cukup cukup panjang rumusnya ya. Rumus selanjutnya ini melibatkan melibatkan periode, rumusnya cukup panjang ya. Ini untuk semua dan periode. Jadi semua dan periode itu kode gudangnya semua gitu ya. Kemudian periodenya kita pilih. Nah, ini ada beberapa penjumlahan kalau opsinya untuk ini ya. Yang pertama, tapi penjumlahannya itu sebenarnya hanya ada 3 kategori saja. Yang pertama adalah kategorinya adalah kode barang. Kemudian karena si gudangnya ini semua, maka dia tidak ada opsi untuk kode gudang. Jadi hanya barang dan periode saja. Jadi ini gini polanya. Pertama, jumlahkan ya. Jumlahkan sit in ya, karena ini dari in ya. Jumlahkan sit in berdasarkan kode barang. Jadi sit in ini karena dia sit in, jumlahkan terlebih dahulu kolom in ya. Ini semua dari in ya, tidak ada dari sit lain. Jumlahkan semua kolom in berdasarkan kode barang dikurangi dengan ini ya, jumlahkan stok barang berdasarkan kode barang dan periodenya sebelum tanggal awal, dikurangi dengan jumlahkan stok barang berdasarkan kode barang dan periodenya setelah periode akhir atau tanggal akhir yang kita masukkan. Jadi di sini ada dua di periodenya itu ada dua tanggal yang dimasukkan. Pertama, jumlahkan keseluruhannya ya, keseluruhan input yang kita lakukan. Kemudian yang kedua, dikurangi dengan ya input yang dilakukan sebelum tanggal awal dikurangi dengan input yang dilakukan setelah tanggal akhir. Makanya ini rumusnya agak panjang nih. Itu rumusnya. Kemudian yang opsi yang terakhir ya, opsi yang keempat adalah pilih gudang dan periode. Ini lebih panjang lagi. Kenapa lebih panjang lagi? Karena memang dua-duanya kita pilih. Kode gudangnya juga di situ muncul sebagai kategori, kemudian periodenya pun muncul sebagai kategori. Polanya hampir sama dengan yang ketiga, tetapi selain kode barang kita tambahkan kode gudang ke penjumlahannya. Untuk opsinya, pertama jumlahkan semua dari jumlah barang yang kita input ke kolom in, kemudian dikurangi dengan jumlah barang berdasarkan kode barang dan kode gudang sebelum tanggal awal, kemudian dikurangi dengan jumlah barang di sit in berdasarkan kode gudang dan juga berdasarkan kode barang setelah tanggal akhir. Itu polanya. Nah, hanya saja memang ini lebih simpel sih menurut saya, karena kan rumus di kolom in ini hanya melibatkan sit in saja. Berikutnya sit out ya. Sit out ini hampir sama dengan sit in kalau perlu ya. Ini sit out ini silakan pastikan rumusnya dari sit in ya. Nanti ganti sit in ya menjadi sit out karena posisinya sama ya. Sit in dan sit out itu jumlah kolomnya sama, posisi kolomnya pun sama. Misalkan ini kolom J untuk menginput quantity di kolom out, maka di kolom in pun jadi kolom J juga sama. Jadi silahkan di copy pastekan saja rumusnya, nanti in-nya diganti out. Kalau di sini kan sit-nya sit in, ini perhatikan ya, ini sit in, di sini sit-nya sit out. Untuk logika dan sebagainya itu semua sama.
logika penjumlahannya semua sama. Sheet in-nya silakan ganti dengan sheet out, itu saja. Kemudian yang berikutnya jumlah ya. Jumlah ini gampang. Ini tinggal menambahkan stok awal ya. Stok awal di kolom E ini ditambahkan dengan in dikurangin dengan out. Untuk satuan dia otomatis akan muncul dengan sendirinya. Nah, itu dia penjelasan tentang rumus apa namanya pada sheet stok barang ya. Cukup panjang seperti yang saya sampaikan di awal, makanya kenapa videonya saya pisahkan menjadi dua video ya. Ini dia filternya, tadi kita sudah bahas, ada pilih gudang, ada tampilan data dan sebagainya. Yang terakhir ini sampling stock, ini hanya tambahan saja. Sampling stock itu biasanya dilakukan di akhir-akhir periode ya. Jadi barangnya tinggal dipilih barang mana yang akan disampling ya. Kemudian dia secara otomatis akan muncul ya. Filternya sama, tinggal pilih mau gudang mana, mau satu-satu gudang atau semua gudang, periodenya juga kapan yang akan dimasukkan. Ya, nanti secara otomatis stoknya akan muncul, hitung satunya berapa, hitung duanya berapa, ada selisih atau tidak. Ini hanya tambahan saja, jika memang tidak dibutuhkan ini boleh dihapus untuk sheet ini, tidak ada masalah ya. Itu dia penjelasan atau pembahasan kita kali ini tentang sheet stok barang ya, untuk penghitungan stok barang beberapa gudang. Terima kasih sudah menonton dan pastikan untuk menonton video yang kedua ya. Video yang pertama supaya nanti pembahasannya menyambung. Itu saja, terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di pembahasan selanjutnya.